Agustus 2023 bakso Speaker with Chef, yang mana kita akan mengadakan pengabdian 3 pilar ya, yaitu penyuluhan ekoenzim dan biopori, pemeriksaan diabetes gratis, juga ada pembagian beras nantinya. Sebelum kita memulai acara ini, kita mau menaikkan doa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya mohon fellow Lions dan ibu-ibu sekalian bisa berdiri. Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami diberi kesempatan untuk belajar sesuatu yang baik di tempat ini Tuhan, di mana kami mau belajar membuat ekoenzim ya Tuhan. Ini Tuhan, dan kami boleh bawa bagi keluarga kami, juga bagi masyarakat ibu-ibu yang akan mengajarkan bagaimana Yesus Kristus. Haleluya. Daerah 4B mengadakan pembuangan sampah supaya tidak ada banyak sampah untuk kita jadikan ekoenzim. Di samping itu kita juga ada pemeriksaan gula darah serta tensi dan sedikit bingkisan untuk ibu-ibu sekalian. Semoga pada acara ini kita semua bisa berkenan belajar supaya di tempat ibu-ibu semua sudah tidak ada sampah lagi, karena sampah-sampah bisa kita gunakan untuk segala macam kebutuhan di rumah tangga. Luar biasa, dari KD 4B sudah bisa melaksanakan dari ketiga baksos tersebut. Dengan keadaan seperti ini kita akan mengadakan, kalau nggak saya mengadakan ekoenzim ya, dari cara pembuatan ekoenzim yang memang juga berguna, sangat banyak bergunanya. Jadi biasanya untuk desinfektan juga bisa ya, untuk tanaman ya, saya rasa juga untuk menyuburkan tanaman, jadi untuk pembersih rumah saya rasa juga bermanfaat. Jadi semoga Bapak dan Ibu-ibu di sini bisa kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kegiatan di kampung sini atau di tempat ini, supaya semuanya bisa menjaga lingkungan hidup di daerah sekitar sini. Diabetes itu ada suatu penyakit yang masyarakat kita sebut yaitu kencing manis. Ya. Nah, penyakit ini sangat banyak sekali terjadi di Indonesia. Karena orang Indonesia itu memang senangnya makan nasi. Nah ini ya, jadi karbohidratnya cukup tinggi dan proteinnya kurang. Nah, karbohidrat yang cukup tinggi tadi bisa menyebabkan gula darah kita menjadi meningkat, ya, tanpa disadari. Sehingga bukannya kita makan gula banyak, bukan, ya. Tidak selalu makan gula terus gulanya tinggi, tidak. Tapi karbohidrat inilah yang seringkali menyebabkan seseorang menjadi menderita kencing manis. Nah, tanda-tandanya apa? Biasanya orang yang menderita kencing manis tadi ditandai oleh makannya banyak, minumnya banyak, dan kencingnya juga banyak. Ya. Ada 3 gejala pokok tadi. Kalau kita mengalami hal seperti itu, kita harus waspada. Maka dari itu, pada hari ini Lions Club juga menyediakan pemeriksaan. Nilainya cukup tinggi, ya harus segera mendapatkan pengobatan atau minimal melakukan diet, ya, diet gula, diet karbohidrat, ya. Jadi makannya dirubah, jangan makan nasi terus ya. Memang orang Indonesia itu kalau belum makan nasi, rasanya apa? Belum makan, ya. Jadi mesti makan nasi. Nah ini, padahal sayur-mayurnya tidak ada atau kurang, proteinnya juga kurang. Nah ini nggak boleh, ya. Artinya harus ada keseimbangan. Meskipun kita tiap hari makan nasi, kita tetap harus makan yang lain, ya, protein, sayur-mayur dan sebagainya, dan juga harus gerak badan. Ya. Usahakan bisa ada senam. Jadi sekarang di kampung-kampung juga banyak ya, setiap minggu ada senam pagi, ikut saja senam.
dari cikal bakal sakit pneumonia tadi bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya. Contoh penyakit jantung, ya, penyakit paru, penyakit ginjal, serangan stroke, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa didasari karena kencing manisnya tinggi. Kenapa kita berusaha untuk mengolah sampah yang kita produksi dalam rumah tangga? Karena gini, akhir-akhir ini kan di Jakarta yang paling parah ya, polusi udaranya parah. Nah itu salah satunya itu yang urun polusi itu adalah pembakaran sampah, Bapak Ibu. Terjadinya seperti ini 3 bulan nyimpannya itu, dan kegunaannya nanti kita kasih flyernya, banyak sekali kegunaannya. Saya sendiri pakai ya, karena saya rambutnya ini banyak ubannya. Terus saya kasih ekoenzim, saya biarkan sebelum mau cuci rambut itu, saya kasih itu ekoenzimnya. Terus saya kasih kira-kira 10 menit, saya biarkan, saya pijat-pijat, baru saya sampo. Paling tidak itu untuk kulit kepala kita itu hilang ya dari bahan-bahan kimia yang menempel, kan kita nggak tahu. Juga muka saya ini fleknya besar, banyak. Saya pakai ekoenzim sebagai astringent. Tiap pagi ya saya kasihin gitu, habis itu mandi. Kalau nggak gitu bau sih. Dan semua itu tergantung dari bahan-bahannya ya. Kalau memang kepengen untuk muka, ya bikinlah bahannya itu kira-kira yang untuk muka itu, misalkan ini buah kigelia. Bisa di setting di ini ya, Google ya. Kigelia ini untuk mengencangkan muka. Nah, tapi untuk menjadi enzim itu kan harus banyak macamnya. Misalkan nanas doang, jangan ya. Kalau bisa bermacam-macam, dan kalau bisa itu buah-buahan. Kalau sayur itu nanti baunya nggak enak. Misalkan boleh sih ya dipakai, tapi kurang enak baunya. Kan kita berharap baunya yang enak ya, supaya bisa pakai. Untuk hand sanitizer itu bisa pakai ini. Kalau yang sayur kan baunya sedikit kurang enak, itu bisa untuk rambut, untuk tanaman, menyuburkan. Karena warganya ini mau berbagi, membuat tumbuh kita mereka itu juga ya. Apa aja ya, kulit manis untuk rambut. Itu daun kari itu kan bagus untuk rambut. Karena muka pakailah. Tempat ini kalau diisi air, isinya itu 5 liter. Banyak ya, di mana-mana di pinggir-pinggir jalan itu banyak Pak, ayam gandum, yang apa ini masak gandum, masak lagi ibu-ibu. 1, 3, 10. Ini benar-benar rumusnya 1, 3, 10 atau gula merah. Kalau pakai molase ini lebih murah ya. Kalau gula merah sekilo mahal ya Bu ya. Saya membuat bahan-bahan ini Bu, tidak boleh yang dari sampah yang misalkan saya ngupas jeruk nih ya, terus saya taruh di luar. Besok lusa saya pakai, itu busanya 300 gram ya. Terus saya akan membuat BO-nya. BO itu adalah bahan organik. Jadi ini tidak kotor ya ibu-ibu ya. Harus cuci bersih ya. Jadi ketemu 900 gram. Biar enzimnya itu makin jadi bagus ya. 900. Ini 900. Nah, dimasukkan, dipotong-potong ya Bu, supaya tenggelam. Petanya itu ditulis di wadahnya berapa, 5 dikalikan 60 sama dengan 3. Nanti bisa difoto kalau itu ya. Terus airnya 3 liter. Lalu ini lunas ya Bu, lunas BO itu maksudnya begini. Bahan organik sudah masuk, air sudah masuk betul, dan gula merah atau molase sudah masuk. Berarti ini sudah lunas. Nah, namanya lunas BO. Sekarang tanggal berapa ibu-ibu? Nah, saya catat ya, di sini tanggal 19 bulan 8 tahun 23. Ini nanti dicek selama 1 minggu, dicek ya. Takutnya ada jamur atau tidak jadi ya. Nah, dicek dulu ya. 1 minggu dicek. Kalau misalkan ini ada jamurnya, harus dijemur. Dijemur sebentar, dia akan netral kembali. Nah, saya tulis juga panennya tanggal 19 bulan 11.
3 bulan Bu. Tapi botolnya atau toplesnya mesti di benar-benar disealer. Tapi ini kalau belum seminggu jangan diisolasi dulu ya. Setelah seminggu dicek baru diisolasi. Kalau seperti ini dipakai, itu bisa dipakai. Tulang-tulang bekas tulang ayam, tulang ikan itu bisa dimasukkan. Kalau ini sayur juga, ini harus lubang. Jadi ini harus lubang. Nantinya akan dimasukkan ke tanah ya? Ya, ini dimasukkan ke tanah ya. Terus nanti kalau masuk tanah itu paling enggak segini lah Bu. Muncul sedikit aja. Kok begini ya? Kan kelihatan permukaannya aja. Sisa makanan, tulang ikan, tulang ayam, terus sayur-sayur yang enggak kan kita nggak mungkin tiap hari membuat ekoenzim. Ya. Nah, dimasukkan ke sini. Pisahkan plastik sendiri, kardus sendiri. Itu bisa dijual, ya kan? Setelah itu, Bu, ini kan terurai, dia oleh ulang-ulang. Nanti kalau dibuka jangan kaget banyak ulangnya. Bisa kita buat biopori. Jadi dan ayat kita 307B2